Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar, Cancer? Oke, ini readingan untuk di Juni 2025. Gimana kabarmu, Cancer? Oh iya, dari kota mana nih yang hadir? Boleh deh komen lagi ya. Cancer. Kita akan kupas secara mendalam untuk di Juni, dan ini akan berdurasi panjang videonya karena banyak hal yang akan saya kupas di sini. Dan seperti biasa ya lor ya, videonya nggak diedit, jadi kalau audionya agak berisik atau segala suara yang ada di ruangan saya kedengaran, ya saya mohon maaf ya. Ini adalah general reading, energinya bisa vice versa. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Cancer. Ya, nggak terasa udah masuk ke Juni. Gimana perjalananmu di April, Mei, terkhususnya Mei? Amazing ya. Waduh, bulan Mei memang luar biasa. Luar biasanya minta ampun pokoknya. Tapi biasanya memang kayak gitu sih lor ya. Jadi gini sih, dalam satu tahun, setiap tahun itu pasti ada siklus di mana hampir merata semua umat ya, itu mengalami kondisi yang bener-bener lagi down banget, drop banget. Itu pasti ada dalam satu tahun itu. Dan momennya biasa itu ya di bulan 4, 5, 6 kayak gitu. Oke, Cancer, jujur ya, ini ada hal yang sangat berat yang harus saya sampaikan untukmu ya, demi kebaikanmu, dan kamu di Juni harus berhati-hati di sini. Jadi kayak biasa ya, baik dan tidak baiknya, apapun itu akan saya sampaikan semuanya agar bisa menjadi gambaran untuk teman-teman Cancer di Juni. Di Juni ini ada cobaan lagi, yaitu tentang ujian dari orang terdekat kamu, orang di sekitar kamu. Hati-hati dengan orang iri sedang mengamati kamu. Dan seseorang ini sepertinya dari bulan Mei ini ya, dari bulan Mei kemarin itu ngamatin kamu gitu loh. Ya ini nggak jauh sih, ini orangnya ada di sekitar kamu itu sendiri. Hati-hati ya teman-teman semua. Oke, saya akan bahas dulu untuk masalah keuangan. Jadi untuk keuangan di sini ya, sebenarnya gini sih ya, ini kuncinya kepada si Cancer itu sendiri sih sebenarnya ya. Karena untuk masalah keuangan ini ya saya berpatok sama rezeki aja lah ya. Kalau terlalu mengglobal ya tahu sendiri kondisi global sedang tidak baik saja, ekonomi dunia lagi nggak baik-baik saja, kita semua tahu di situ. Tapi ya itu tadi ya, mau situasi global lagi nggak baik ekonominya, tapi rezeki manusia kan beda-beda. Sebenarnya di bulan Juni itu rezeki kamu cukup lancar sih, Cancer. tapi itu tadi sesuai dengan pengeluaran. Di Juni hati-hati, banyak pengeluaran besar di sini. Ya, kamu harus waspada ini. Kayak gitu. Jadi artinya ya kalau teman-teman nanti bisa benar-benar memanajemen dengan baik, ya mengelola keuangan dengan baik, ya ini bisa aman sih sebenarnya. Gitu. Ya, ketika kamu dengarkan readingan ini ya kamu mulai prepare aja dulu deh gitu loh ya. Karena jujur aja sih bulan ini banyak banget ketidakpastian ya dalam segala hal di sini ya.
terutama untuk masalah keuangan, hati-hati dengan orang sekitar kamu sendiri, ya. Karena ya sepertinya ada juga yang mau minjem duit kamu di sini, tapi ya nggak semua Cancer. Yang jelas, ya jika nanti kamu mengalami situasi itu, ya ada orang yang minta tolong sama kamu, meminjam duit kamu, ya tak kembalikan ke sama kamu lagi sih, mau ngasih atau enggaknya, kan gitu, itu hak teman-teman. Cuman tolong ya, di sini kalian harus cermat banget, karena ya saya khawatirnya ini cuman apa ya, cuman baik di depan doang, tapi ketika dia sudah mendapatkan yang dia inginkan, dia akan melupakan kamu, kayak gitu. Makanya ya nanti kamu amati dulu deh, ini orang nih bener-bener kamu bisa percaya nggak sih. Kalau nggak bisa jangan ya, mau itu mau siapapun itulah. Cancer, ikuti kata hati kamu, itu kunci di bulan ini. Itu satu ya. Jadi jadi poinnya adalah keuangan, ya masalah keuangan, rezekian, tak kembali sama teman-teman semua. Ya mulai saat ini waspadalah gitu loh ya. Jadi kalau kamu bisa manajemen dengan baik, ya insya Allah aman gitu. Karena sebenarnya rezeki kamu cukup lancar sih di bulan ini. Ya apa ya, makna lancar tuh beda-beda sih ya. Setiap orang punya pengertian yang berbeda-beda. Cuman kalau dari apa yang kurasakan ya ini cukup lancar, tapi nggak tahu teman-teman nanti ngerasa ini gimana. Itu satu. Aduh ini ada something yang mendalam banget nih sepertinya. Oke lur, saya langsung bahas aja di sini. Kepada intinya, ada hal yang penting banget yang saya maksud adalah please di bulan ini teman-teman Cancer, semua Cancer, tolong jaga lisan, hati-hati dalam berbicara, karena kamu akan sering bertemu atau berhadapan dengan orang yang notabene gampang tersinggung. Jika kamu orangnya ceplas-ceplos, ya ngomongnya nggak kamu filter, nggak ngati-ngati, ya ini nanti orang yang mudah tersinggung ini akan sakit hati. Dan ini orang bisa melakukan apapun itu demi melawan melawan sakit hatinya. Jadi hati-hati di situ ya. Yang saya khawatirin nih, ya ini orang sifatnya kan gampang tersinggung ya. Terus kamu itu mungkin berinteraksi atau ngobrol atau komunikasi sama ini orang, nggak taunya ini orang gampang sakit hati. Terus ada kata-kata mungkin gitu, kamu nggak ada niat memang sebenarnya untuk yang gimana-gimana, nggak ada. Ya gitulah, namanya juga manusia ya. Entah itu mungkin kamu keceplosan atau apa, orangnya sakit hati. Ini orang berani black magic loh. Sorry ya, saya to the point aja sih. Ya, tapi jujur sih memang agak sulit sih saya bahas ini ya, kayak biasa ya. Karena ya saya sendiri berlogika gitu loh. Logika saya tinggi. Tapi satu sisi ya memang kadang hal-hal yang notabene tak kasat mata ini ya mungkin banyak di antara teman-teman yang pernah ngalami gitu. Dan memang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata kan. Karena hal tersebut memang nggak bisa dilogikain gitu. Ya. Memang sulit. Jadi ya itu tadi. Kalau saya sih di tengah ya. Saya selalu belajar di tengah ya, tidak terlalu percaya dan tidak terlalu mempercayai, kayak gitu sih, di tengah-tengah aja. Cuman hal ini sih ya bukannya nakut-nakuti, enggak loh ya teman-teman ya. Cuman ya waspada aja sih. Makanya di bulan ini pesanku untuk semua Cancer, please ya, perlindungan Tuhan Yang Maha Esa lah yang kamu butuhkan. Kamu benar-benar butuh uluran tangan Dia ya. Kamu butuh dekat dengan Dia. Hanya itu satu-satunya jalan ya. Ya segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita, berbagai masalah itu kan sebenarnya hanya untuk mengingatkan, menyadarkan kita agar lebih dekat sama Tuhan Yang Maha Esa. Kayak gitu. Jadi yang jelas di bulan ini teman-teman Cancer, sesulit apapun atau ada problem apapun nantinya, itu banyaklah petunjuk untuk kamu nanti gitu loh. Tapi ingat satu hal,
petunjuk yang akan kamu dapatkan di bulan ini tidak semua Cancer bisa merasakan. Ya, itu ingat loh ya. Terus yang peka, yang bisa cepat merasakan adalah Cancer yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya, emosinya terutamanya, kemudian dia mau dekat sama Tuhan Yang Maha Esa. Hanya itu. Kalau terlalu jauh dengan Tuhan Yang Maha Esa, kamu akan sulit nih dapat petunjuk. Ini serius loh. Kalau lu nggak percaya, lu cek, lu amati Juni. Catat bila perlu. Saya bukan yang nakut-nakuti, enggak. Saya bicara serius loh. Saya nyampaikan ini demi kebaikan teman-teman semua gitu loh. Ya. Sekali lagi saya tegasin, ya kalau kamu ngerasa takut nonton di sini, kamu skip aja. Mungkin ini bukan video untuk kamu, masih banyak video yang lebih bagus di sana. Ya sorry, saya host di sini belak-belakan. Lu mau terima silakan, nggak juga silakan ya. Saya nggak peduli gitu loh. Saya hanya mau peduli dengan orang-orang yang butuh aja sih, yang nggak butuh ya monggo silakan skip kayak gitu ya. Oke. Cancer. Sorry ya, sekali lagi di sini saya tidak mendoktrin atau apapun itu mengenai something yang non logika. Saya sebut saja sebagai non logika ya, karena memang hal ini nggak bisa dilogikain. Banyak di antara kamu ini sebenarnya bingung gitu dengan keadaan yang terjadi. Ini dimulai dari Mei, tapi di akhir bulannya, mendekati akhir bulan Mei ini sudah banyak kerasa kejanggalan yang kamu rasakan tuh banyak. Yo pora, komen aja nggak apa-apa. Nah, mungkin kamu sedang bertanya-tanya, kenapa diriku begini? Secara sifat kamu pun di sini apa ya? Kamu tuh bingung loh dengan diri kamu sendiri, Lur. Ya toh? Kamu bingung. Sebenarnya kamu tuh nggak ingin, contoh ya, kamu nggak ingin sensitif nih, kamu nggak ingin gampang marah, tapi kamu kayak nggak sadar gitu loh. Tiba-tiba kamu bawaannya sensi aja gitu, bawaannya negatif aja gitu. Ya, padahal sisi dari hati kecil yang terdalam ya kamu bingung kenapa ya kok diriku bisa, contohnya apa ya, seperti kehipnotis gitu loh, paham nggak? Kita itu seperti seakan-akan kayak nggak bisa mengendalikan diri gitu, benar nggak? Contoh nih mengenai godaan dari orang ketiga. Ya saya jujur aja sih, di sini saya nggak bisa menyalahkan mereka yang notabene maaf ya, selingkuh, main serong, atau mencari kebahagiaan di luar. Saya nggak bisa terlalu menyalahkan mereka. Karena apa? Saya harus kupas dulu nih, ya. Yang selingkuh dan yang diselingkuhi ini harus dikupas dua-duanya. Nggak bisa kita selalu menyalahkan yang selingkuh gitu loh. Pasti ada sebab, ada faktornya seseorang ini gitu. Nggak mungkin seseorang ini main kabur, main pergi aja. Pasti ada problem di situ, ada something di situ. Dan biasanya yang ditinggalkan ini nggak sadar diri nih, nggak sadar dengan dirinya sendiri gitu loh. Ya. Nah itu satu. Yang kedua, yang selanjutnya di sini ada situasi di mana ya tidak semua dari Cancer sih. Ini kalau kamu ngerasain aja sih ya. Itu kamu bingung, kamu digoda orang ketiga ini ya. Kamu sadar, kamu tuh sudah punya pasangan sebenarnya. Kamu sayang kok sama dia. Sama pasangan kamu tuh kamu sayang. Tapi entah kenapa, sama orang ketiga ini seakan-akan kamu itu seperti kehipnotis gitu. Direnungin ya. Oke, nggak tahu ya. Saya readingan di sini mendalam banget ini energinya, jujur aja sih. Ya, ini saya kasih gambaran lah. Ya, jika nanti kamu di Juni mungkin mengalami something yang banyak kejanggalannya, banyak keanehannya, dan kamu sendiri bingung dengan kondisi kamu, kondisi diri kamu, plus kondisi yang terjadi di sekitar kamu. Ya, solusinya ingat, kembalilah ke jati diri kamu, Cancer. Ini banyak loh di antara kamu ini bukan Cancer yang sebenarnya gitu loh. Kamu ngerasa bingung, ini bukan aku loh gitu, ya kan? Nah, jika kamu ngerasakan banyak kejanggalan yang saya bahas di sini, sholat malam deh solusinya. Cepat-cepat kamu perbaiki ibadah kamu, ya. Kamu kuatin spiritual kamu. Hanya itu caranya, satu-satunya cara lah. Kalau memang kamu berat,
untuk melaksanakan kedekatan dengan Tuhan, ya kamu bisa cari perantara di daerah kamu, ya, yang notabene ya mungkin bisa kiai, pastor, pendeta, atau siapalah sesuai dengan tokoh agama masing-masing sih ya. Minta bantuan kepada mereka, minta dinasihatin lah, minta saran atau apa kayak gitu loh. Ya, kamu akan dapat petunjuk-petunjuk itu nantinya. Oke, itu hal yang penting ya. Kemudian Cancer, di sini untuk masalah pekerjaan juga ini harus kamu waspadai ya. Sama, masalah kerja ini juga masuk ke hal yang saya bahas tadi, yaitu tentang hati-hati dengan orang iri, orang toksit nih berkeliaran banget di sekitar kamu. Ya dalam dunia kerja pun juga kalau bisa ya kamunya itu jangan asal berbicara. Setiap pembicaraan atau kata-kata yang ingin kamu ucapkan ya dipikir dulu deh, kira-kira nyakitin orang nggak sih gitu loh ya. Itu aja. Saya yakin sih Cancer nggak sampai lah kayak gitu ya. Cuman tetap saya kasih gambaran di sini. Kenapa? Karena ini loh Lur, ya. Saya khawatirnya itu entah itu kamu salah ngomong atau apa, ini orang sakit hati bisa membahayakan loh ini orang. Ini sifat orang ini parah banget sih, jujur aja sih. Ini orangnya nekat nih, ini seperti psikopat nih. Artinya dia nggak pandang bulu nih. Kalau dia disakitin, dia akan menghancurkan dengan berbagai cara, termasuk cara gelap, cara gaib, cara tak kasat mata dan bla 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 itu akan dia lakukan. Kayak gitu. Hati-hati lo ya. Yang penting teman-teman Cancer dalam dunia pekerjaan kamu dengan teman kerja kamu ya, kamu humble aja lah ya. Humble aja, banyak ngalah juga nggak apa-apa. Toh yang ngalah juga bukan berarti kalah. Kita mengalah demi sebuah kemenangan. Kalau kamu nanti berdebat dengan orang terus kamu bingung di situ, mungkin cara dia, pola pikir dia, udah nggak usah diladenin deh. Ya, gitu loh. Yang jelas sih pekerjaan ini untuk masalah karir sebenarnya fan-fan aja sih. Cuman itu tadi sih, keadaan dan situasi lingkungan kerja kamu ini loh yang membuat kamu tuh bener-bener kayak nggak betah banget. Banyak loh di antara Cancer di sini yang pengen pindah kerja. Ya, banyak. Ya memang bingung, kayak nggak masuk logika gitu loh. Kenapa? Sebagian, ya tahu sendiri di Indonesia lagi sulit nyari kerja, jutaan orang nganggur di sini. Cuman ini yang sedang kerja pun pengen pindah kerja nih, gimana logikanya? Ya itu kita nggak bisa terlalu melogikakan hal-hal kayak gitu lur gitu. Ya karena setiap orang pasti merasakan sesuatu yang berbeda-beda. Ini bukan soal duit atau apa, ya, tapi ya ibaratnya kamu berada apa di dalam sebuah sangkar ya, di mana di dalam sangkar itu isinya ular berbisa semua. Apa nggak kamu takut gitu loh? Walaupun di situ ada duitnya, tapi di kanan kirimu nih ular berbisa semua. Itu ilustrasinya. Jadi saya juga nggak bisa nyalahkan sih. Kalau memang kamu ada kesempatan di bulan ini untuk pindah kerja, pindah aja sih. Tapi tolong ya, ini situasinya menyesuaikan. Jadi tolong dipahami kayak gitu sih. Ya untuk awal bulan ya harus banyak-banyak bersabar ya, karena ya itu tadi sih, lingkungan orang-orang itu aduh ampun dah pokoknya gitu loh. Cuman itu tadi sih, kalau memang tempat kerja kamu ini eh, rezekinya nggak di situ lagi, pasti ada petunjuk nanti. Ada aja jalan ya untuk kamu dapat pekerjaan baru tuh, ada nanti jalannya. Makanya di sini jangan bosan-bosan untuk berkomunikasi dengan banyak teman kamu, bersosialisasi dan jaga sifatmu, jangan terlalu eh, negatif lah sifatnya kayak gitu, agar kamu bisa punya banyak teman. Oke lur, itu ya soal karirnya. Kemudian di sini, aduh ampun dah. Sorry ya, sepertinya diriku mau terkena flu ini. Lanjut lagi, Cancer, kamu yang single deh di sini ya. Aduh ini. Ini di Juni, hati-hati dengan orang yang
Bisa saja kamu temui di Juni ini, cuman abstrak ya, ini saya nggak tahu secara pasti di tanggal bulan minggunya, saya nggak tahu secara pasti. Bisa di awal, bisa di pertengahan, sorry, bisa di pertengahan atau di akhir bulan ini seseorang bisa muncul. Dan kamu waspadanya gini lor, ini orang itu secara auranya kuat banget ya, aura orang itu kuat, aura daya tariknya nih. Nah, di sini akan tak ada muncul tanda tanya nih, apakah ini orang notabene punya ilmu lah, punya jimat lah, punya pengasihan lah, punya ilmu pelet mungkin. Saya nggak tahu secara pasti soal itu. Yang jelas ini aura pemikatnya kuat banget. Jadi kalau kamu di Juni ketemu seseorang atau deket sama seseorang di sini, terus kamu sendiri bingung nih, logikanya lah, baru juga kenal kok ya kamu ngerasa langsung merasa rindu, kangen, pengennya ketemu terus, dan mau tidur kebayang wajahnya, itu sudah aneh cuy, itu udah nggak logika lagi. Itu berarti ada tanda tanya di sini, dan sorry memang nggak bisa dijelaskan pakai akal sehat kita sebagai manusia. Ya selogis-logisnya orang tetap ada namanya non logika. Banyak konten di luar sana yang membahas real, logika lah, inilah harus nyata, harus fakta. Hei, lah ya wong Tuhan kita sendiri itu loh. Mau bisa nggak kita logikain itu aja sebagai contoh. Kita nggak bisa gitu loh. Jadi itu tadi, hidup ini nggak semua hal bisa diakal sehatin, nggak semua hal bisa dilogikain. Ya, mau itu influencer besar sekalipun yang ngoceh, nggak ada. Tetap non logika itu tetap ada, mustahil nggak ada gitu loh. Cuman ya itu tadi, kita nggak bisa jelaskan secara fakta, emang nggak ada faktanya, bingung gitu ya. Kita hanya bisa merasakan, nah itu poinnya, kita merasakan, rasa kita kan nggak bisa wujud toh, coba wujudin rasamu, bisa nggak gitu loh bro, hati-hati loh ya di sini. Ada sih yang mau deket sama kamu, cuman itu tadi gitu loh ya. Kalau kamu ngerasain kejanggalan ini ya kamu cepat sadarlah gitu ya. Solusinya yaitu tadi, kembalilah kepada Tuhan Yang Esa, cari petunjuk ya. Gitu. Bisa mungkin kamu cari tokoh agama ya, minta doa bareng sama dia. Kayak gitu. Ya sesuai, ikutin kata hati kamu lah. Ya. Itu sih. Jadi di Juni ini mungkin banyak nanti di antara Cancer ini yang pada akhirnya malas lah buka perasaan, buka hati gitu. Karena ya apa ya? Mungkin masih ada memori ya, trauma, masih banyak ketakutan di sini sih sebenarnya Cancer. Takut nanti kalau jalin hubungan begini lagi, begitu lagi, ya track record kamu itu amazing gitu loh. Jatuh bangunnya luar biasa. Ya makanya di bulan ini ya tak kasih saran sih, ya monggo kalau mau buka hati, mau deket sama orang ya monggo silahkan. Cuman ya itu tadi sih, jangan ke arah apa ya? Jangan ke arah hubungan yang serius dulu deh gitu loh. Lebih baik kamu di bulan ini berteman aja dulu ya. Kalau ada yang dekat, ya udah ajak temenan, ajak sahabatan. Mungkin bisa jadi teman ngobrol atau apa kayak gitu sih. Ya. Tapi ya balik lagi ke dirimu sih. Namanya cinta kan ya kadang nggak bisa bohong. Perasaan nggak bisa bohong, lur. Itu. Lanjut lagi. Cancer, di sini saya kasih clue lagi, hati-hati dengan perubahan sifat sikap dari orang terdekat kamu, terutama keluarga kamu. Ya, orang terdekat kamu bisa pasangan kamu sendiri, mungkin bisa anak juga, bisa siapapun lah, yang jelas orang terdekat. Hati-hati perubahan sikap mereka, sifat mereka. Mungkin kamu ngerasa agak bingung kenapa mereka bisa begini begitu ya. Jadi jangan kaget lah kalau misalkan mereka mungkin menurutmu beda, berubah atau apa ya. Gitu. Jangan terlalu menyalahkan mereka. Mungkin mereka sendiri sedang mengalami konflik di dalam diri mereka masing-masing kayak gitu loh. Dan untuk Cancer sendiri, saya to the point, hati-hati dengan sifatmu. Ini bisa berubah-ubah loh. Ya. Di Juni ini kamu hati-hati bener.
Hawa nafsu kamu kuat banget di sini. Ya, kamu bisa gampang kegoda nih kalau nggak ngati-ngati. Kegoda banyak hal. Ya, kalau punya duit ya kegoda borosnya. Kalau kamu punya pasangan, kegoda orang ketiga. Saya belak-belakan nih. Di Juni ada godaan orang ketiga di sini. Hati-hati yang punya hubungan. Tapi menyesuaikan loh ya. Situasinya menyesuaikan masing-masing. Karena nggak semua Cancer seperti itu. Cuman tetap saya harus kasih tahu ini gitu loh. Ini sebagai gambaranmu aja. Biar kamu di Juni itu ada sambil ngeraba-ngeraba lah gitu loh ibaratnya ya. Tapi yang positif loh ya. Oke, ya sebenarnya sih hubungan kamu sama pasangan kamu di bulan ini tuh baik lah. Aman sebenarnya. Cuman kalau kamu ngerasa banyak cekcok dengan pasangan kamu, ya sering ribut, sering ini, sering itu, kamu bingung gitu. Kenapa kok kayak nggak ada habisnya? Kenapa kok sering panas terus? Hubungan rumah tangga panas, hubungan kamu sama dia panas, hubungan keluargamu panas. Ya, ini loh, jujur sih, memang ada hal yang nggak tahu ya, saya juga nggak bisa jelasin sebenarnya. Karena ini non logika, ya tak kembalikan ke kamu lah, kamu yang ngerasain loh ya. Kalau kamu pengen dapat petunjuk dari situasi sulit, kehampaan, kebingungan dengan kondisi kamu, hanya dengan meditasi, ya kalau muslim ya zikir, di jam 12 malam ke atas lah, itu waktunya ya. Jadi waktunya jam 12 sampai jam 4 subuh. Nah, rentan waktu itu 12 ke 4, terserah mau jam berapa. Mau berapa lama ya terserahmu. Ya, sekhusyuk-khusyuknya lah. Itu penting loh bro. Kita harus waspada ini ya. Oke, jadi poinnya adalah sebenarnya hubungan kamu masih kuat banget di bulan ini. Dan jangan jangan gampang kegoda, yang jelas satu. Yang kedua, jangan terburu-buru untuk pergi ya. Dan tak kasih tahu lagi nih satu hal ya, banyak banget nih bonus untuk Cancer. Saya tuh udah poin, saya belak-belakan ya. Ini jujur ya, bagi Cancer yang merasakan, ya ini vice versa sih, bisa Cancer, bisa pasangan Cancer, siapapun itulah, karena yang kepo kesini bukan cuman Cancer tok, banyak ya. Tak kasih tahu nih, siapa di antara kamu sedang selingkuh, satu. Yang kedua, mencari kebahagiaan di luar. Ini beda loh ya. Ini yang kesannya yang mencari kebahagiaan di luar ini kesannya ini cuma untuk hiburan kok, cuma untuk main-main kok. Ya ini teman ngobrol saja kok, aku nggak serius kok. Nggak mungkin lah aku sama dia, nggak mungkin aku mau nikah sama dia. Nothing is impossible. Ya, segala sesuatu bisa terjadi. Cinta tumbuh karena kenyamanan. Hati-hati, oke? Jangan kamu kira api kecil itu nggak bisa besar. Nah, siapapun itulah ya, yang sudah bermain api di sini, berhentilah. Kamu akan kebongkar di sini di Juni. Saya bukannya nakut-nakutin nggak ya, tapi terserahmu sih gitu. Hidup-hidupmu juga soalnya gitu loh. Ya lo kalau memang lo nikmat dengan kondisi lo sama orang ketiga ini, lo ngerasa nyaman, happy, ya monggo silahkan, tuh hak kamu. Cuman jika alam ini membuka segala tabir kebusukan, kebohongan, ya ini dibongkar di bulan ini, semua akan terlihat nyata, ya lu sendiri. Ini nggak akan ada maaf lagi, dan ini akan berakhir putus ataupun perceraian. Sorry, saya bukan nakut-nakuti, lebih baik kamu sadar dari mulai hari ini. Kalau memang kamu masih sayang sama pasangan kamu, janganlah kamu buat kayak gini, ya. Stop. Kembalikan dia sama orang tuanya, itu udah jauh lebih baik. Gitu. Kalau nggak suka, lebih baik kamu cepat selesaikan daripada kamu harus bermain di luar seperti itu. Dampaknya lo belum ngerasain aja sih. Lo saat ini masih hahaha. Iya lah. Cuma lihat nanti. Ya. Hati-hati lo ya di situ ya bro ya. Ya monggo, ini ya kembali ke diri masing-masing sih, suka-suka lu aja. Oke, lanjut lagi di sini untuk Cancer.
Tareler. Jujur sih, instingmu, intuisimu tajam di sini. Banyak di antara Cancer ini sebenarnya punya ketajaman batin loh. Ya, kepekaan batin kamu tinggi. Di bulan ini pun kerasa banget. Tapi kadang Cancer itu agak bingung ya antara menentukan antara perasaan dan logika gitu loh. Misalkan nih contoh ya, kamu curiga sama dia. Hatimu atau batinmu itu ngerasa curiga sama dia. Tapi logikamu berkata, ah masa sih? Kayaknya enggak deh gitu loh. Jadi antara batin kamu sama logika ini sering bertabrakan nih. Jadi kamu bingung ya, ini petunjuk atau enggak sih gitu loh. Nah, biar itu nanti kuat ya, kuat itu nanti akan fokus ke satu titik yaitu rasa. Ya, kalau bahasa Jawa nih rasa sejati neng rasa. Nah, ada yang pernah dengar? Ya, kebuka lah jadinya. Itu. Jadi kuncinya adalah meditasi, ibadah malam. Ya, di malam hari itulah kamu berinteraksi dengan Tuhan kamu. Ya, itu cara membersihkan diri kayak gitu sih. Banyak-banyak sholat, zikir, sembahyang, bla bla bla. Ngaji ya boleh, malah bagus banget malah gitu. Itu kamu banyakin kayak gitu. Itu nanti lama-kelamaan batinmu akan kuat banget. Jadi, ketika kamu dapat petunjuk, itu insting kamu yang akan maju. Yang kuat tuh insting kamu. Logika ada, tapi kecil. Logika kamu akan terkalahkan oleh rasa kamu, gitu loh. Oke, ini yang bisa aku bahas untuk Cancer. Ya jujur sih memang sangat menarik sih energi kamu di sini. Ya semoga teman-teman dalam keadaan baik saja. Ya yang jelas ini hanya sebagai gambaranmu aja untuk di bulan ini. Ya santai aja, ambil sisi positifnya, buang negatifnya gitu aja lah ya, bro ya. Oke, kita jumpa lagi di next season ya. Semoga sehat selalu. Thank you untuk teman-teman yang sudah bantu like video ini. Thank you banget ya, agar video ini bisa naik, bisa ditonton banyak orang. Thank you. Bye bye Cancer, I miss you. Alah, nggak usah bahasa Inggrisan, lali ya. Sorry lo ya bahasa Inggris kayak lek wis. Wis bye bye ngono lah ya. Bye bye.